Puji Astenggaru kita ucapkan kehadiran Ibu Sang Yang Widi Rahman para dewa leluhur. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di Pendopo Jumbo ini. Terlebih-lebih atas kedatangan beliau Bapak Bupati dengan stafnya yang begitu jauh dari ujung Bali, dari Karangasem. Sebenarnya janji ini sudah 6 bulan lalu sebenarnya. Tidak ada satu kebetulan di dunia ini, dan semua sudah betul-betul diatur atas kehendak karma kita masing-masing. Kita bisa berkumpul di sini, mudah-mudahan segala pikiran yang baik, perkataan yang baik, perilaku yang baik, semuanya bisa kita laksanakan di tempat ini. Cikal bakal lahirnya pura Penadaran Luhur Medang Gamlat adanya pura yang terdahulu namanya Setia Dharma Bakti dengan kekuatan umat 7 kali. Pertama sekali rumah masuk di tempat ini, kondisi puranya cukup kritis karena sudah bertahun-tahun puranya sudah disembayangi. Kita tidak punya bukti otentik kepemilikan tanahnya, cuma luasnya 612 meter persegi. Sampai puranya ditumbuhi rumput ilalang. Dan pura ini rencana mau dibongkar karena kita tidak punya bukti kepemilikan tanahnya. Sehingga Romo pertama napa di sini tidak punya niat terlebih untuk membuat medang kabulan Kenwenten. Nah sendiri Romo asli Bali ya, Romo asli Bali dari Singaraja, Desa Tubuh Tambahan. Nah Romo masih aktif di Angkatan Laut di Marinir, pensiun 6 tahun lagi, mungkin pangkat Letnan Kolonel. Sehingga sebagai satpamnya Pura Medang Kabulan. Inilah satu-satunya pura yang satpamnya pangkatnya letkol aktif, atas kena luhur dulu Romo bisa naik di sini. Jadi Romo lupa Romo istri sendiri asli dari Jawa Tengah, Candicetto, lereng Gunung Lawu aslinya. Mohon maaf tidak bisa menemani di sini karena mempersiapkan untuk menurunkan paksunya Maha Ibu Kanjeng Ratu Samudro. Sehingga harus menjadi beberapa hari lalu tirakat kuasa. Intinya menurunkan beliau tidak main ini luar biasa. Kenapa Romo bilang luar biasa? Tanpa disadari pada waktu Romo ingin merenovasi tempat ini, Romo dikasih tahu sama Pak Kepala Desa, Bapak jangan dulu direnovasi tempat ini, masih sengketa. Silakan dulu selesaikan permasalahan yang ada di pura ini. Nah, Romo sebenarnya tunggu jawabannya Pak Kades seperti itu. Jadi pertanyaannya, sehingga Romo hanya bisa jawab, Pak Kades, mohon maaf Bapak sebagai kepala desa sini, karena Bapak sebagai orang tua pengayom yang ada di sini harus melindungi siapapun yang ada di sini, termasuk tempat ibadah yang ada di sini merupakan itulah anak-anak Bapak sendiri. Tolong kami dikasih solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di pura ini. Nah, bingung beliaunya. Saya Astenggaru kami dipertemukan dengan ahli warisnya pada waktu itu dan Pak Cari Pak Sekdes pada waktu itu Astenggaru pura ini bisa diganti rugi secara administrasi. Sehingga pertama diminta 100 juta, Romo tidak bisa bayar, saya Romo tawar, saya suruh ahli warisnya masuk kamar lagi, ya kan? Saya masuk minta 75 juta, Romo tidak bisa beli, masuk kamar lagi minta 60, masuk kamar itu akhirnya minta 30, total uang 3 juta pada waktu itu untuk DP ya, tapi 1 bulan Romo akan lunasi. Astenggaru dengan uang 3 juta akhirnya pura bisa ditanami ahli warisnya semuanya, kami yang jadi milik diri sendiri. Dan dari setelah Romo merenovasi tempat ini dan Romo makrotuning katakan beliau di depan masih Padmasari bentuknya. Disinilah mendadak langit menjadi gelap, halilintar kemana-mana. Romo mengarahkan tumpengan pada waktu bersama Pak Desade mendengar suatu wahyu beliau turun. Begini sabdanya beliau, nire ribuan tahun kenwenten kena rimbat cepatu yang tanah Jawi, makin nire melebih rimbat cepatu tanah Jawi Medang Kemulan. Nah, karena Romo asli Bali, tidak asing namanya Kemulan, dan kami punya merajat punya namanya Rontulu, namanya Kemulan. Sebagai manusia awam, Kemulan tempat lindungnya para leluhur ataupun masa depan rumah kita, ya kan? Sehingga silakan Raden, kita akan dilihat di Rontulu baru akan reinkarnasi. Nah ini yang berkeyakinan Romo secara awam, ya. Nah dari segala berpijak karena Romo bukan jadi sulinggi
orang jadi pemangku kalau orang menyampaikan sesuatu siapa yang percaya, karena orang masih di tentara kuliah, ya kan? Sire yang nunggu, enggak? Nah dari selalu berpikir untuk melakukan kegiatan yang ada di sini. Nah bersamaan saat beliau turun terjadilah Gunung Merapi meletus. 26 Oktober 2010 Gunung Merapi meletus yang hebatnya Mbah Marijan itu. Nah itulah terjadinya kembalinya kumbang bangi waktu hitam celeng gabus. Dan kalau ada lahar meletus ke atas, ada batu mengambang, bila aku akan hadir dengan Nusantara itu. Nah kenapa sampai beliau bilang beribu-ribu tahun tidak ada genah di tanah Jawi? Mari kita berpijak ke jalan ke Bali. Nah konsep kemulan tidak bisa terlepas dari konsepnya Empu Kuturan. Empu Kuturan Bagawan itu yang aslinya dari tanah Jawa Timur. Nah sehingga terjadilah satu pura namanya Pura Pasaman 3, baru lahir Pura Kayangan 3 di desa Pekeraman kita masing-masing. Setelah lahir Pura Kayangan 3 baru lahir konsep Rong Telu yang ada di kerajaan kita masing-masing. Sebelum Rong Telu ada Rong Dua, ada Terus Lumbung, ada Bebaturan. Sehingga kita ini selalu mengevaluasi ke depan, tapi Rong Telu sampai saat ini masih relevan buat kita. Sehingga Romo yang mengingatkan kepada ibu-ibu yang menikah ke suami, jangan sampai meninggalkan Rong Telu di sana baca. Nah sebagaimana wawasan, setelah ibu-ibu meninggal nanti tidak kembali ke sana suami tapi ke sana baca. Kenapa seperti itu? Karena konsep kemulan tidak boleh dipisah-pisah. Karena bapak itu ibu itu menyatu yang dulu, karena proses Brahma Wisnu Swara tidak lahir dari kemulan, makanya sirih ide nasi pekak menyang, ya kan? Sehingga dadong ide nasi jadi laki-laki, kakek ide nasi jadi perempuan, karena tidak ada laki itu laki perempuan. Lalu sudah menyatu di Rong Telu di tengah-tengah. Nah sehingga orang lahir kembali sedang menjalankan karma urusannya. Aku lahir dari situ, kembali pun ke situ. Mantan benang seorang ibu ada tuan pemangku untuk memindahkan KTP Roh Pengunten yang dipindahkan makro pimuning saudaranya sekali sudah pindah ke suami, sehingga jarang sembahyang ke sangga baca. Makanya sangga Merajan Induk paling pertama itu yang akan menjadi tempat kita semua kembali. Walaupun anak ini kaya membuat Merajan jadi emas, tapi sangga bajangnya, sangga mulanya hanya bambu. Roh kita akan kembali ke bambu itu, bukan di emas itu. Itulah hebatnya Empu Kuturan. Jangan lagi ditinggal-tinggal. Nah, kalau sekarang sudah terbiasa, saya kembali ke suami, tidak masalah. Itu kan bentuk etika mantan, jangan dirubah. Cuma kita sebagai nama wawasan, jangan sampai meninggalkan sangga bajang itu mantan galungan, nulis sembahyang, ya kan? Nanti kuningan sembahyang. Setiap waktu sembahyang. Kenapa? Kita selama menjalankan kamu wasana dari lahir sampai akhir kembali ke kemulan itu. Karena konsep kemulan itu tidak bisa. Kalau misalnya itu dipisah, lahir dari kemulan, mau ke cari rumah, mati pun di kemulan suami bisa. Nah, sehingga kemulan itu kemulan bentuk. Jadi dia belum menyampaikan. Begitu hebatnya Wong Bali sampai konsep leluhur ada Kayangan 3, ada Pedarman. Begitu dimuliakan para leluhur kita kembali ke tanah Jawa, Bapak. Di Jawa ini jagat nate. Kalau proses jagat nate tempat ininya istri dewata. Dijelingginya leluhur orang Jawa. Di mana orang Jawa, orang Kejawen, orang agama lain kalau mereka meninggal belum mampu untuk mencapai moksa, rohnya dijelinggikan, sireng bawa subuhannya. Karena prosesnya orang pasti akan reinkarnasi. Sepanjang beliau bisa belum menyatu dengan Brahma. Abang konsepnya Candi Pamoksan itu sama konsepnya Padma Sahu. Nah, kemulan lah yang menjadi konsepnya utuh di Nusantara, tapi disesuaikan dengan bangunan masing-masing wilayah. Misalnya di Jawa, buatlah Candi Gedong Kemulan, candi tengahnya Rong Telu sebagai simbolnya untuk penyatuan kemulan di situ. Itu semua di Jawa candi situs dijadikan cagar budaya. Kalau udah cagar budaya, jadikan tempat pariwisata, kesuciannya tidak bisa dijaga. Banyak sekali peninggalan kita ditemukan di tanah Jawa ini, di Sumatera luar biasa, satu pun tidak bisa sebagai guru. Semua dengan cagar budaya, sehingga yang menyibukkan leluhur tidak ada sama sekali. Sampai leluhur jadi jin bentuknya, karena tidak ada menyicilkan.
Jadi jangan salahkan ya perbedaan pemahaman keyakinan. Nah kita yang merasa yakin orang masih meyakini leluhur, ayo kita bergerak di Nusantara ini. Jangan bergerak sementara terus. Gimana cara leluhur ini bisa mendapat pengalaman doa-doa kita itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, konsep-konsep sembahyang kita ini kebanyakan sifatnya pamrih. Tapi leluhur kita pernah minta balasan dosa di zaman Majapahit lah. Di zaman kemerdekaan mereka memperjuangkan bangsa ini sampai nyawa dikorbankan. Bayangin, biar anak cucunya bisa merasakan kemerdekaan ini loh. Saya tidak mau anak cucunya ditindas, anak cucunya diperkosa, tidak mau. Sampai nyawa mereka korban, tidak mengenal agama, suku dan ras mereka berjuang. Masa ada waktu sedikit ketika mendoakan leluhur. Nah kalau leluhur doakan dengan hati yang murni asal karib, kekuatan Nusantara begitu luar biasanya. Ini sekali kesempatan kuat untuk menyangkan Nusantara karena baktinya orang-orang sekali itu. Dan terus kita meminta pamrih sifatnya, selesailah dunia ini semesta ini hancur. Waktu yang akan menjawab segalanya. Jadi kita sarang-sarang semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Nah begitulah lahirnya Medang Kamulan. Kenapa dah lahir di Mojokerto? Kenapa dah lahir di Banyuwangi? Kenapa lahirnya di sini? Apa dasarnya Medang Kamulan? Dasarnya adalah filsafat, bukan candi, bukan situs. Kalau candi ditemukan akan dicagar budaya lagi di sini. Sehingga aku lahir dengan konsep itu sendiri, dengan sisa umat 7 kakak 7 bagi pitulung untuk mencapai suatu tujuan. Nama purinya setia dharma bakti. Dengan kesetiaan bakti dan dharma lahirlah aku di dusun buku. Buku di zaman sekarang tempatnya ilmu pengetahuan. Desa Mondoluku, Mondolo berarti Mandalaku, berarti aku, Mandalaku di sini kecamatan Beringin Anom, Beringin berarti pengayaman, Anom berarti muda, akan terjadi pengayaman baru di sini. Kabupaten Gresik akan menjadi penggersikan, penyucian, pembersihan di tempat ini. Apa buktinya? Pada waktu Medang Kamulan Menteri Purnama Kaulu terjadilah gunung Kelur meletus dengan hebatnya, sehingga menyembuhkan abunya kemana-mana sampai ke Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tadi menyomyu Bali, Jawa Timur. Sehingga pada waktu Pantri Dukun Tengger mau Peduk Pekari, jam 12.00 hujan sama abu turun jadi satu selama 10 menit. Brahma dengan wujud gunungnya, Wisnu hujannya, Siwa wibutinya, merestui nanti dia Medang Kamulan. Walaupun menghabiskan dana cuma 5 juta banternya pada waktu itu. Sekarang kami ngantar lagi, besok nggak ada acaranya cukup besar Bapak. Ada 52 tinggi di sini Bapak. Nah, siapa yang diajarkan di tempat ini? Yang pertama Padma Candi Siwa Raditya, ada Gedong Lingit Kumulan, ada Pengelora Sakti, ada Ratu Kendedes, ada Petita Suti, ada Dewa Ganesha, ada Yang Panji Medang Kamulan Nusantara Sejati, ada Maha Ibu Kanjeng Ratu Samudro, ada Ratu Sima, ada Raja Purana Bumi Medang Kamulan, ada Yang Sanjaya, ada Ampu Sendok, Tunggal Matok, Prabu Joyoboyo, Wijoyo, Yang Besi Ronggolawi, ada Yang Kudungga, Yang Aswarman, Yang Mulawarman, ada Sri Wijaya, ada Puntayang, ada Sri Sudami, ada Bala Putra Dewa. Dan di sini ada juga Resi Agasya, Resi Markandia, Putu Turan, ada Lingga Yoni, Suryo Mudebet, Yang Ismoyo, Yang Semar Jati, ada Begawan Sukarmo, Gajah Mada, Keboiwo, Dewi Andong Sari, ada Gedong Merah Putih, ada Dewa Ganapati, ada Pepundan Kemulan Mondoluku, ada Dewi Kili Suci, ada Hayam Muruk. Di sini ada Ratu Gede Dalempet, ada Sanyang Ngaji Saraswati, ada Pancalo Resi Narada, ada Dewi Gangga, Prabu Erlangga, Prabu Siliwangi, ada Dewa Kubera, ada Yang Siwa, ada Yang Buddha, ada Yang Nanimi, Hamengkup Gunung Mojopahit, Prabu Banawangsa Sunan Lawu dari Cadicito. Itu linggih-linggih yang ada tempat itu. Nah mungkin tahun ini bertambah Sulawesi lagi sampai semuanya itu linggih-linggih yang ada di sini. Nah puri ini cukup besar, luasnya 2 hektar mungkin, umatnya cuma 7 kakak. Sehingga operasional puri ini dibantu sama umat Nusantara, baik Hindu, baik Islam, baik Buddha, baik Kristen, Buddha, Konghucu, semua agama membantu tempat ini. Dan di sini ada suatu kegiatan upacara sembahyang bakti leluhur seperti film jam 9 malam, kebanyakan orang Islam itu leluhur sini sembahyang bersama. Dan Romo Sepuh satu Bali kelihatan dari Medang Kamulan ngajikin Romo Sarken Tengger yang saya sucikan
saya bersama Bapak Sekda, Ibu Kabar Pemkesra beserta Kasubagja, ada tim ahli kami juga yang hadir pada kesempatan ini, Pak Made, Budi Ase, sahabat saya dari GLF banyak. Saya sampaikan kepada Romo Sepuh beserta Sepuh yang ada di Medan Kebulan. Beliaunya mengabarkan saya saat datang ke Bali akan ada upacara dan sampaikan oleh beliaunya 6 bulan yang lalu selesai ini melakukan tangan dan sujud dengan beliaunya mohon keselamatan, tidak keselamatan diri saja. Seperti apa yang saya sampaikan Romo ini, bagaimana alam semesta ini terlindungi oleh beliau, khususnya jagat Nusantara. Dan saya di Bali juga diberikan jalan yang baik oleh beliaunya, karena di Bali hampir rata-rata mungkin adalah penerus beliaunya, sehingga di setiap rumah tangga ada, kalau di Bali disebut sanggah kemulan. Dan saya juga kalau di Karangasem hampir setiap kakak membuat rumah baru ada sanggah kemulannya. Kalau Merajan, Paibon ada juga sanggah kemulannya. Dari apa yang dikatakan oleh Romo Sepuh tadi, memang kita tidak boleh, kalau di Bali disebut lempas, meninggalkan, tidak hormat, tidak bakti kepada leluhur kita. Kemulan kan kalau di bahasa sekarang disebut leluhur. Dari beliaunya kita ada, dari beliaunya kita banyak mendapat pelajaran, dari beliaunya memberikan kita kekuatan, sehingga alam semesta ini bisa tegak berdiri sampai sekarang. Sehingga kita sebagai penerusnya tidak boleh meninggalkan apa yang diwariskan oleh beliau. Pada hari ini saya beserta rombongan diberikan kesempatan untuk memuja beliau, untuk mendoakan beliau agar beliaunya selalu memberikan sinarnya kepada kita, sehingga kita terus mampu menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh leluhur kita. Demikian hari ini sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali diberikan kesempatan oleh beliaunya untuk rauh tampil di tempat ini. Jadi sudah beliaunya yang menuntun. Pada hari ini saya ada di sini untuk bersujud kepada beliaunya. Yang berikutnya kita berharap apa yang dilakukan oleh Romo Sepuh yang sudah sangat luar biasa, dari yang hampir sudah punah, dari tempat hanya tinggal 600 meter persegi, kemudian yang masih bakti kepada beliaunya hanya 7 kakak. Mungkin karena miskomunikasi apa, dan sekarang beliaunya menciptakan, walaupun beliaunya sebenarnya saudara-saudara kita sudah menganut agama lain, kepercayaan lain, tapi terkadang masih ikut mendoakan agar beliaunya tetap ajar dan memberikan sinarnya kepada kita. Ini luar biasa, dan harapan kami Romo Sepuh dan tokoh-tokoh itu terus mempertahankan, karena keyakinan ini tumbuh dari hati kita, tidak karena didorong-dorong, tidak dipaksa-paksa. Keyakinan tumbuh dari hati kita dan tulus, sehingga dia yakin Romo akan selalu diberi perlindungan oleh beliaunya. Demikian Romo Sepuh ikut sabar, kuat, dan apalagi wahyu dari beliau ini harus dijalankan dengan baik, bahkan dipertanggungjawabkan. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sepuh ini seorang TNI
tegak lurus dengan negara kesatuan Republik Indonesia, baik suku, ras, golongan, agama, sama semuanya dilindungi oleh undang-undang, sehingga Romo Sepuh patut menjaga kerukunan antar umat, saling hormat menghormati, saling menghargai, saling menjaga, dan yakini Romo Sepuh sudah memahami betul dan sudah melakukan hal itu, sehingga kita diberikan kenyamanan, ketenangan untuk melaksanakan persembahyangan. Semua Pak Romo yang di Bali tentu akan selalu mendoakan agar tiga pedang Tunggal Miliki dan Romo Sepuh diberikan kekuatan tetap aja di pedang Tunggal Miliki.